Oke, tujuan video ini sebenarnya pengen liatin pengaturan-pengaturan yang ada di TP-Link versi ini ya. Untuk menu status kita langsung saja ya. Di sini ada kayak informasi-informasi yang terhubung ya, dan untuk penjelasannya itu kalian bisa cek di sini nih, bahasa Inggris. Selanjutnya ini quick setup, ini buat ya kayak instalasi otomatis gitu ya. Kalau kalian pengguna ISP IndiHome misalnya ya, kalian bisa pilih dynamic IP aja atau auto detect juga bisa. Kemudian ini rekomendasinya kayaknya ini ya, bebas saja, kalian bisa atur aja sendiri. Selanjutnya version mode, di sini ada 4 pilihan ya. Ada wireless router, ini kalau pakai ONT IndiHome pakai ini aja, di bebas. Dan pada menu network ini ada WAN, LAN, IPTV ya. Ini maklon. Sekali lagi penjelasannya itu ada di sini ya. Kalian bisa baca-baca aja. Di bagian wireless, terutama bagian basic setting, di sini cuma bisa ganti nama aja ya, ganti nama, SSID, ini nih modenya, channelnya sama channel width. Dan di sini penjelasannya ada di sini. Kemudian WPS, wireless, security ini untuk ganti password si WiFi-nya ya. Cuma bisa mentok WPA2. Wireless mark filtering tuh, kalian bisa lihat-lihat aja. Wireless advanced, wireless statistik, ini nih kalau ada yang terhubung itu pasti ada di sini ya. Untuk sekarang guest network ya, di sini kalian bisa cuma 2 SSID yang kalian bisa buat. Dan yang ini mantapnya itu bisa atur bandwidthnya ya. Ini harus diaktifin dulu si bandwidth controlnya, kita aktifin dulu ya, bentar. Kita mentokin aja dulu. Tuh si guys networknya itu bisa atur bandwidthnya. Kalau ini kalau gak salah uploadnya, ini downloadnya ya kalau gak salah. Nanti akan saya koreksi aja kalau salah. Dan ini alasan saya kenapa pilih router ini, karena saya butuh fitur bandwidth controlnya. Karena ada beberapa device yang harus saya limit speednya biar gak ketarik-tarik gitu. Ada pengaturan schedule juga ya. Mantapnya juga di sini kalian bisa atur nih mau berapa device aja yang mau login pada SSID si guys network ini. Ini nama SSID-nya misalkan 2 HP gitu ya. Ya cuma bisa 2, kalau yang ketiga itu gak bakal bisa login walaupun dia tahu passwordnya gitu ya, disebarin itu semua orang. Jadi ini mantapnya. Untuk DHCP ada fitur yang saya suka ya, nih ada reservasi ya. Ini fiturnya tuh berguna buat ngelok MAC address sama IP address supaya gak berubah-ubah. Dan ini berguna buat kalian pengguna fitur bandwidth control, karena kan ini berdasarkan IP ya. Jadi agar gak berubah-ubah IP-nya, karena kalau berubah-ubah IP dia tuh bandwidth controlnya kan gak pengaruh lagi kalau beda IP ya. Jadi misalkan kalau si orang tersebut pergot network gitu, kemudian login lagi, dia kemungkinan itu bisa ganti MAC address sama IP address itu berubah-ubah karena otomatis by HP-nya ya. Jadi supaya gak berubah-ubah ya kalian masukin ke ini reservasi. Dibantu juga sama ini nih, IP sama MAC binding ya. Jadi intinya itu kalian gak perlu masukin IP lagi di sini gitu ya. Kemudian atur lagi limitnya. Jadi supaya gak berubah-ubah ya kalian pakai ini sama IP MAC binding ya. Nanti buka tutorialnya akan saya buat. Nah, untuk tahu siapa yang terhubung di router kita, kalian bisa cek di DHCP client list. Ini pasti akan muncul di sini. Ini nih komputer saya ya. Kalau ada HP baru pun bakal muncul MAC address sama IP-nya. Ini 100. Jadi kalian misalkan tinggal masukin ke sini nih. New IP range-nya misalkan dari 100 sampai 150 bakal kena limit. Tapi karena pengen satu aja, tinggal masukin yang sama kayak gini. Jadi ya ini limit, kalian tinggal isi aja kayak gitu. Jadi untuk cara cek yang terhubung bisa kalian cek di sini. Selanjutnya forwarding kayak gini ya tampilannya. Port triggering tuh. Kalau pengen lihat opsi-opsinya ya, kalian tinggal pause aja. Untuk security kayak gini ya.
Buat yang ngerti kalian bisa ini aja, pause aja ya. Oke, ini parental control ya, kalian bisa lihat ya. Access control. Host. Tuh. Target. Schedule. Advanced routing. Nah, bandwidth control kalian tinggal masukin IP-nya di sini ya, IP range ya. Misalkan dari 1 sampai 150. Jadi yang pakai IP segitu bakalan kena limit ya, dari 1 sampai 150. Atau pengen satu IP aja bebas, tinggal samain aja. Ini tinggal isi ya, melimitnya berdasarkan kbps. Selanjutnya IP MAC binding, ARP list, dynamic DNS, IP 6, system tools, dan yang terakhir, kenapa saya tuh nyesel beli ini, dan ini sebenarnya salah saya, kurang teliti aja ya. Saya juga kegocek sama toko-tokonya tuh, rata-rata kan 300 Mbps, 300. Karena saya pikir ya ISP saya cuma 100 Mbps dan itu udah cukup. Dan ini tuh sebenarnya buat wireless routernya aja. Tapi kalau kalian cek di website resminya, untuk speknya itu untuk LAN-nya sendiri itu 100 Mbps. Mana ya? Mana? Nah. Oke, sekarang kita coba nih. Ini saya masih pakai yang TP-Link gitu. Kita coba. Itu tuh gak bisa sampai 100 pas. Bahkan kalau gak salah ini bisa lebih dikit ya. Si IndiHome tuh gak 100 pas banget, bakal lebih. Tuh rata-rata tuh biasanya tuh 80 ya kalau saya tes sebelum-sebelumnya tuh. Ini gak bisa sampai 100. Kalau untuk speed uploadnya itu benar-benar akurat, sama aja, sama kayak yang dari modem medium itu sama seginian. Karena ya gak sampai 100 gitu. Cuma 30-an. Lihat sekali lagi ya. Itu gak bisa mentok gitu. Bahkan saya juga tes malam ketika orang-orang gak ada yang join gitu di koneksi saya, itu gak bisa lebih loh. Dan mungkin kalau ada yang salah dari saya, pengaturannya ada yang kelewat, buat kalian yang lebih ngerti tolong bantu saya gitu ya. Dan kayaknya ini karena mentoknya itu kan 100 gitu si spek routernya, jadi kalau kayak gini. Oke, sekarang kita coba ke koneksi dari modem IndiHome-nya langsung ya. Klik go. Ini pakai LAN tetap. Itu seharusnya bisa langsung ke tuh. Tuh. Ini bisa 126 tuh, 28. Paling ini saya 100 Mbps paketnya. Emang kayak gini. Kalau saya pakai IndiHome modemnya. Tuh. Kalau speed upload itu sama aja karena ya gak mentok 100. Jadi masih mampu gitu si routernya gitu, si router TP-Link tadi. Jadi sama aja tuh. Nah, sebagai kesimpulan, kalau kalian pengguna ISP yang 100 Mbps, jangan beli router yang tipe ini. Tapi beli yang seri tingginya, misalkan TP-Link yang ini ya, AC1200, kalian bisa cek aja. Ini LAN-nya juga udah gigabit, udah 1000-an Mbps mungkin ya. Tuh. Jadi ini aman gitu. Wireless-nya juga cepat tuh. Nah. Jadi ya itu aja, semoga tutorial yang dapat bermanfaat. Di sini gak bakal saya jual nih routernya, bakal saya pakai aja. Sebenarnya saya udah 2 kali salah beli. Yang pertama TOTO-Link, sekarang TP-Link. Router ini bakal saya gunain buat tamu yang terhubung aja ya. Jadi ya saya limit speednya dan pakai fitur ini.
nggak bakal saya pakai untuk penggunaan sendiri ya. Untuk PC saya pribadi bakal saya colokin langsung ke modemnya IndiHome biar dapat 100 Mbps lebih kayak gitu.